Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, atau selamat apalah terserah. Baik, hari ini kita akan belajar bagaimana PHP itu bekerja dalam website. Kita tahu rata-rata di seluruh dunia mereka membuat website itu menggunakan bahasa PHP. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana website tersebut itu bekerja secara sistematisnya. Oke, secara ini pengetahuan umum, sebenarnya PHP itu dapat dikombinasikan dengan HTML. Tetapi HTML itu bukan bahasa pemrograman. Oke. Kenapa HTML disebut bukan bahasa pemrograman? Karena dalam HTML mereka itu tidak ada logikanya. Dan HTML itu tidak bisa mengkalkulasi atau menghitung apapun. Jadi HTML sebenarnya mereka itu hanya digunakan sebagai tampilannya saja. Sementara PHP itu digunakan sebagai logikanya. Oke. Sebagai contoh, di sini ada contoh codingan dalam HTML dan PHP. Yang kiri itu dalam HTML kita akan mencoba mengkalkulasi hasil 1 ditambah 1. Itu tidak akan bekerja. Itu tidak akan menghasilkan nilai 2. Tetapi dalam PHP, kalau kita mengkalkulasikan 1 tambah 1, itu akan menghasilkan nilai 2. Oke, dari sini kita sudah tahu bahwa HTML itu, sebagai catatan, HTML itu bukan bahasa pemrograman karena mereka tidak mempunyai logika. Oke, hari ini kita akan membuat form sederhana, yaitu jika kita menginputkan username itu apa dan passwordnya apa, kita akan membuat autentikasi dengan username dan password yang tadi. Tapi jika kita login dengan password dan username yang tepat, mereka akan menghasilkan login yang berhasil. Oke, kita mulai. Yang pertama, kita hapus dulu ini. Delete. Oke, kita pertama membuat file yang bernama index.php. Kenapa index.php? Karena dalam web server seperti Apache atau Nginx, mereka itu pertama akan mengcompile file dengan nama index.php. Jadi saat website dijalankan, yang pertama dicari adalah index.php dulu. Oke. Kita setuju bahwa PHP itu dapat dikombinasikan dengan HTML. Oleh karena itu kita membuat HTML dulu. Caranya, karena saya menggunakan PHP Strop, HTML.5 tab dan keluar seperti ini. Oke, kalau kita refresh, ini kosongan. Kita lihat source code-nya, ini HTML. Untuk mempercantik, di sini saya akan menggunakan Bootstrap karena Bootstrap itu sebuah templating CSS yang dapat mempercantik, memperindah lah intinya. Oke, kita copy ini, taruh di head, link, tab, href, Bootstrap yang tadi. Oke, setelah itu kita akan membuat form, tapi sebelumnya saya akan membuat div dulu, container dan row. Kita akan membuat form. Oke, kita akan membuat form. Jadi intinya form itu digunakan untuk mengirim data ke file lain atau ke view lain. Dalam satu form umumnya itu terdapat beberapa komponen. Yang pertama itu ada action. Action itu tujuan HTML kita, tujuan file kita akan dikirimkan kemana. Lalu method, kita akan membahas method sebentar lagi. Dan elemen itu seperti dalam ini, name, mereka itu terdapat sebuah input. Input ini bisa kita katakan sebagai elemen. Ada input text, ada text area, ada radio button dan button. Yang terakhir, dalam satu form itu wajib ada satu button dengan tipe submit.
Oke. Jadi metode itu kita itu bagaimana kita mengirimkan data ke view lain menggunakan metode. Jadi metode dalam PHP atau bahasa pemrograman lain seperti Java itu bisa dikatakan berbeda. Karena metode di dalam PHP digunakan untuk mengirim data ke file lain. Tipe metode sebenarnya ada banyak, ada get, post, fetch, delete, ada option, head, dan lain-lain. Tapi kita hari ini akan membahas tentang get sama post. Oke, kita lanjut ngoding dulu. Lalu action itu dibuat untuk file kan tadi kan. Oke, kita coba login.php. Lalu di sini kita membuat file namanya login.php. Oke. Setelah itu kita gunakan metodenya. Oke. Di sini ada dua metode yaitu get atau post. Kalian bisa memilih. Tapi saya akan memilih post dulu, get dulu. Karena kita akan membuktikan apa bedanya get sama post itu. Lalu dalam form itu ada input tipe teks dengan nama. Oke, setiap komponen dalam form itu wajib diberikan nama. Nama ini dibuat untuk variabel kedepannya nanti, ke dalam login nanti, untuk penerimaan variabel data dari indeks ini. Namanya kita gunakan username, kelasnya from enggak usah. Di sini ada label username. Kita refresh dulu. Oke. Setelah itu label lagi untuk password. Lalu kita buat input dengan tipe password. Dan namanya juga password. Kita menggunakan tipe password karena dalam login itu umumnya password itu tidak dapat terlihat. Oke, sebentar. Kita gunakan function dari Bootstrap. Di sini pakai form control. Di sini juga form control. Gunanya ini sebenarnya hanya untuk layouting saja. Jadi untuk belajar Bootstrap mungkin kedepannya kalian akan belajar Bootstrap sendiri. Oke, sekarang kita udah punya dua input, yaitu yang pertama username dan yang kedua itu untuk password. Selanjutnya kita tadi berasumsi bahwa satu form itu wajib ada submit. Submit itu sebuah button untuk submit untuk kita mengirimkan data ke file lain. Oke, di sini kita akan membuat button dengan tipe submit. Namanya login lah. Kita buat kelasnya dulu, btn primary. Oke, kita sudah punya dua form dan satu button submit. Kalau kita isi terserah dan login. Oke, di sini alamatnya berubah menjadi login.php, tanda tanya username ASD dan password ASD. Kenapa di sini ada username dan password? Ini ya, username dan password itu adalah variabel dari input ini. Kok bisa kelihatan? Karena kita menggunakan metode get. Kalau tidak ingin kelihatan, kita harus menggunakan metode post. Oke. Perbedaan metode get dan post itu terdapat di sini. Kita bisa, kalau post ini tidak akan terlihat, tapi kalau get ini akan terlihat. Oke, kembali. Kita coba lagi. Nah, di sini kan tidak ada variabel yang username dan password tadi. Tetapi dari sini kita dapat
menerima data dari sini. Oke, caranya ganti di login.php. Ini kalian kopas aja. Oke. Lalu dalam form ini hapus di atas sendiri, kita buat tag PHP. Udah. Oke. Bagaimana cara mereceive-nya? Bagaimana cara menerima datanya? Oke, cara menerima data dalam PHP itu sebenarnya cukup gampang. Kita pertama membuat suatu variabel untuk tempat tampungan datanya. Lalu kita gunakan $_ nama metodenya. Kita bisa menggunakan nama metode get atau post tadi. Lalu nama variabelnya. Nama variabel ini didapatkan dari ini, dari input ini, name. Dari sini. Nama variabelnya didapatkan dari situ. Contohnya, kita pertama buat variabel username. Caranya $_post kurung array username. Lalu kita keluarkan variabel dari username itu. Kita cetak. Halo. Password terserah. Oke. Di sini udah ada variabel username tadi. Kalau kita menggunakan metode get, di sini kalian tinggal ganti get. Contoh lagi. Oke. Di sini get berarti dia mengambil variabel dari atas ini. Tapi kalau dari username dia dari belakang, nggak kelihatan. Oke, kita kembali, kita rubah jadi post. Di sini post. Lalu kita buat variabel lagi namanya password. Dia post password. Oke. Sekarang kita udah mempunyai dua variabel yaitu username dan password. Sekarang waktunya kita membuat logikanya. Jadi hari ini kita akan membuat jika username itu apa sudah ditentukan dan passwordnya itu apa, itu akan mengeluarkan login berhasil. Tetapi jika salah, itu akan mengeluarkan login gagal. Caranya di sini ada if jika username sama dengan di sini aku buat variabel baru lah. My username itu y. My password lorem. Jika username sama dengan my username dan password sama dengan password, my password. Di sini ada, kita gunakan pakai variabel aja lah, variabel boolean. Kita buat variabel boolean namanya login, dia true. Kalau salah, loginnya itu false. Oke. Setelah kita mempunyai dua variabel login ini, pasti kan setelah melewati ini mereka akan menghasilkan dua kemungkinan, yaitu true atau false. Jika true berarti kita login itu berhasil, jika false login itu gagal. Setelah itu di sini kita buat seperti, bukan alert sih, kita buat seperti tulisan aja lah, H3. Jika kita inputkan sebuah variabel, sebuah logika PHP di sini. PHP sini aja lah. Jika login itu true, di sini tulisannya login berhasil. Kita buat tag PHP lagi, else tanda tanya kurang H3 login gagal.
Oke, udah. Sekarang kita coba di sini buat username dan password our. Wah. Sebentar. Oke. Di sini ada if else. Kita kurang kurung kurawal. Oke. Di sini berhasil. Else. Tag PHP, tutup lagi. Oke, di sini sudah ada alert login gagal. Tetapi jika kita login menggunakan nama yang ditentukan tadi, namanya ada mic.jy dan passwordnya lorem. Coba passwordnya lorem. Login, di sini login berhasil. Login berhasil yang menunjukkan variabel login ini bernilai true. Dan variabel login ini didapatkan dari logika percabangan di sini. Oke. Intinya hari ini kita hanya belajar konsepnya saja seperti ini. Jadi dalam satu file PHP ini kita dapat menginputkan, kita dapat mengisi file HTML atau codingan HTML di dalamnya. Oke, intinya seperti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih dan selamat pagi.